mendapat 4 malam dalam jalan-jalan malam ini itu tinggal dengan keyakinan kita masing-masing. Betul. Mau dipercaya tidak dipercaya jor kumaha sia ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di malam hari ini semuanya diberikan kesehatan tanpa kurang satu apapun, dipermudah dalam segala urusannya, dilancarkan rezeki ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan nge-review ya hasil dari perjalanan saya bersama Kirasa ya, dan saya akan sowan ke rumah beliau. Mudah-mudahan malam hari ini saya bisa ketemu dengan beliau ya teman-teman. Diikuti perjalanan saya teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Share jika video saya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya teman-teman, sekarang saya udah berada di pondoknya Kirasa ya. Mudah-mudahan beliau ada di rumah ya. Yuk kita ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kayaknya dong? Alhamdulillah. Saya gimana Pak Kirasa? Alhamdulillah. Duduk langsung duduk aja lah. Oke, makasih ya. Maaf nih berantakan. Ya nggak apa-apa. Jadi intinya sekarang apa yang kan itu tanyakan. Nah, gini ya, kemarin kan waktu kita live streaming waktu terakhir ya kemarin, saya kan sempat janji sama teman-teman ya, para penonton Edoy Channel dimanapun yang berada ya, saya udah janji sama semuanya mau menjelaskan tentang penarikan dalam waktu 4 malam teman-teman ya. Yang pertama, yang kedua sampai yang keempat ya. Mungkin yang saya tanyakan itu waktu perjalanan kita live streaming yang pertama kita mendapatkan batu apa tuh? Mustika kacang. Ya. Nah, di sini mungkin teman-teman juga apa sih fungsi dari kegunaan mustika kacang itu gitu, apa masih ada di Aki gitu ya. Kebenaran kan Yuda ini kan anak ini kan di sini kan sebelumnya lagi menanyakan tentang hasil yang semalam gitu kan. Yang 4 malam ini kan memang kita kan off untuk malam ini ya memang. Tadi juga saya habis merukyah orangnya kan. Nah, tersebutnya Kang Edoy juga baru datang ya. Pas baru pulang anak-anak ada ngajak ngopi, sharing sambil menanyakan apa-apa yang memang kemarin didapat gitu kan. Gitu. Berarti saya datang ke sini itu kebetulan banget ya. Pas banget gitu ya, bukan kebetulan pas gitu ya. Juga sebenarnya gini kan gitu, memang ada kalau bisa dibilang itu di sini juga lagi ada untuk anak pengajian ya. Jadi intinya itu sebenarnya sekalian ngebahas ini itu, jadi ada sedikit untuk amal untuk anak-anak ngaji. Tadi datang salah satu ustadz dari pesantren datang ke saya sore lah. Ki, ya Ustadz, kira-kira ada nggak nih yang mau jadi donatur Al-Quran 15 Al-Quran, karena anak-anak buah saya ini kurang
kelas Al-Quran. Gitu. Nah dari sini itu kan kita sekalian membahas nih. Ya mungkin ada teman-teman yang di channelnya Kang Ido yang mau berpartisipasi atau mau dari salah satu barang ini, silahkan aja gitu kan. Ya memang anak-anak lagi ngebahas juga gitu kan. Oke. Ya kita lihat aja di deskripsinya ya teman-teman. Ya untuk masalah mustika batu kacang dan kegunaannya ini kan gitu ya. Iya betul. Kalau biasanya kalau untuk mustika batu kacang ini untuk pagar rumah, dan biasanya banyak yang pakai itu untuk orang Jualan. kayak di toko apa biasanya suka pakai mustika batu kacang. Kemarin juga saya ada lewat via WA ya via menanyakan itu dapatnya 1 apa 2 katanya gitu. Kata saya ya saya jelasin baru cuma 1 gitu. Emang dia menanyakan tentang hal apa? Ya menanyakan tentang dua apa namanya kalau misalkan kacang 2 itu katanya bagus gitu isinya, cuman kan kebetulan kita dapatnya cuma 1 itu gitu. Oh jadi maksudnya dia bilang itu Sepasang. jodoh. Ah iya sepasang. Nah, memang biasanya ada ya, ada yang memang ya itu 2. Cuman ini kebenaran tunggal. Tunggal ya. Iya. Bisa dilihat ke kamera untuk foto kacang. Terus ininya juga bagus. Biasanya kan mustika batu kacang itu ada yang 4, ada yang 5. Ini 3 ya. Ini 3. Bijinya 3 ya. Bisa dilihat ke kamera Ki. Lekuknya 3. Oh iya. Jadi lekuk 3 ini. Ya mudah-mudahan ajib lah. Ya mantap. Boleh saya pegang Ki? Silakan. Oke, teman-teman, ini adalah mustika batu kacang ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga ya dari penarikan waktu Paling pertama kan kita. Waktu pertama ya. Iya, pertama live. Waktu pertama live kita bareng beliau, kira saya kita mendapatkan 1 mustika batu kacang tunggal ya teman-teman. Terus untuk hari yang kedua kita mendapatkan Nah kalau mustika untuk, apa Ki? kalau untuk Ini saya kembalikan lagi Ki. Iya. Maaf ya. Iya. Nah kalau untuk di hari yang kedua itu kita dapat mustika katilayu. Patilayu. Ya banyak yang inbox ke saya juga yang via WA kan. Iya. Via WA terus inbox ke saya. Ki, boleh nggak? Boleh Itu- apa nih Ki maksudnya? Jadi- Diminta atau gimana Ki? Jadi ada yang memang Tertarik gitu, korektor lah ya intinya. mau memaharkan. Bahkan anak sampai ke temannya anak-anak di sini tuh ada yang nanyakan tadi. Kalau dikasih saya siap meluncur sekarang, gitu kan? WA-nya pun ada. Kalau Ya, misalkan saya yang minta gimana Ki? kalau untuk dipinta ya untuk dibawa ya silakan aja. Cuman kalau bisa ditaruh sama amplopnya Kang Ida. Pakai amplop gitu ya teman-teman. Jadi saya harus ngambil mustika katilayu ini harus ada amplop ya teman-teman. Jadi amplop juga buat bukan di sini kan, kita ada misi Iya, juga iya, kan tadi betul, kan. betul Ki. Nah misinya di situ gitu kan. Kalau memang ada yang tertarik silahkan gitu kan. Nah ini favoritnya buat orang seperti Kang Edoy mancing. Mancing. Apalagi kalau camat. Tapi ini udah dibuktikan kemarin Mhm. sama salah satu santri yang ada di sini. Mhm. Dia itu mancing, Mhm. cinikan mas. Ya. Yang lain itu dari pagi belum ada. Mhm. Dia baru sebentar dapat 5 biji. Ikan mas. Bukan 5 biji kali Ki. 5 ikan. 5 ekor, 5 ekor. Dia aja sampai kaget. Kok bisa begitu ya, saya cepet banget ya, mungkin itu Allah alam sawab ya. Iya betul. Intinya ya mungkin itu salah satu kegunaan faedahnya ya kan, manfaatnya gitu. Nah mau dipegang, mau Boleh. dikasih Ya. Harganya lumayan tuh. Ini lumayan ini.
dingin sekarang. Kemarin waktu kita menemukan itu Panas. menemukan batu katilayu ini ya panas juga, tapi sekarang udah adem ya, udah dingin ya teman-teman, bisa dilihat ya ini batu katilayunya seperti ini ya teman-teman. Ini waktu malam kedua ya. Iya, itu malam kedua yang Malam videonya kedua kehapus ya, sama yang Kang Edoy. videonya sama saya kehapus ya karena faktor ngantuk. Faktor ngantuk saya waktu itu terlalu banyak kegiatan ya, Kang terlalu Edoy. banyak kegiatan akhirnya kehapus ya. Dan juga buat para penonton yang kemarin Avatar Mustika Katilayu ini ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya ya, tapi barangnya masih ada mustikanya ya teman-teman. Katanya ini di mahar. Saya sampai goda-goda kalau di mahar nggak ada duit ya teman-teman. Buat misi kan Edoy, ada Buat misi ya. Mungkin beliau juga buat misi ya, memaharkan batu katilayu ini ya teman-teman. Untuk hari yang ketiga kita waktu itu dapat apa? Maaf Diki. Kalau untuk yang ketiga itu kita, ini salah satu favorit saya Kang Edoy, Apa tuh? Mustika Harimau. Mm-mm. Ini salah satu kegunaannya itu untuk pagar diri, kewibawaan, Tuh. terus untuk kejayaan, Mm. dan mudah-mudahan kemarin itu sudah dites tembak ya, Mm. nggak tembus. Itu Salah satu kegunaannya. waktu itu ya. Nah ini, nah ini coba. Ini mustika harimau ya. Iya. Teman-teman, tadi beliau dirasa menjelaskan ya bahwa yang namanya batu macan ini ya untuk jaga diri ya Ki. Pagar Intinya diri. untuk pagar diri teman-teman. Kewibawaan. Ya, kewibawaan ya teman-teman. Karismatik. Ini waktu kita mendapatkan hari yang ketiga ya, malam ketiga ya Ki. Gitu. Terus kalau kita misalkan ini ya, kalau misalkan saya mau gitu ya, apa perlu kita puasa atau apa kan gitu? Biasanya gini Kang Edoy. Maaf ya. Iya. Kalau ini kan tergantung dengan segala sesuatu itu kan, dia itu sama seperti kita mencari perempuan. Jadi jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Jadi Ya. kalau misalkan jodoh ya ada gitu, kalau misalkan nggak jodoh ya hilang gitu dengan sendirinya gitu. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa ijab kabulkan. Beda gobol. Nah, nanti itu kan tersebutnya, nanti ditanya apakah mau sama ini. Kalau tidak mau ya mungkin si pemiliknya yang baru itu insya Allah bisa dikasih cara kuncinya supaya tidak kemana-mana. Gitu. Jadi cara menggunakannya dikasih tahu gitu kan. Iya, betul. Ya intinya mah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi ya kan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya adanya benda-benda seperti ini menunjukkan bahwa adanya makhluk goib, alam berbeda yang berdampingan dengan manusia gitu kan. Karena memang yang paling pertama diciptakan itu kan bukan kita. Ya. Mereka lebih, penduduknya itu lebih banyak daripada kita, lebih padat daripada kita. Terus adab-adab yang mereka pakai itu pun bahkan lebih taat dia daripada manusia sendiri gitu kan. Hanya inilah salah satu wujud nyata yang di manifestasikan dari alam gaib ke alam nyata gitu kan. Itu berbentuk barang ya, berbentuk seperti batu atau apa keris, keris atau segala macam kan gitu ya. Ada ujang, bambu, ada banyak apa bambu segala macam. petuk, terus ya model seperti yang lain seperti kembang wijaya kusuma ininya ya kan. Itu banyak kegunaannya masing-masing kayak Gitu. tinggal benda-benda seperti itu pun sama, mereka itu mencari Tuhan. Jadi kita tidak sembarangan, terkecuali memang jikalau memang dia ingin memilikinya itu kan bisa kabulkan. Jadi kuncinya dikasih, cara menggunakannya dikasih.
motong kita jangan terlalu percaya ya sama barang ya. Iya Nah, benar. mungkin kita akan timbulnya Musyrik nanti. musyrik ya. Iya. Ya, kita ini syariatnya aja Iya. kan gitu. Jaga diri tetap yang punya peran semua Itu dari diri kita dari sendiri diri dan kita dan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Cuman kita media aja ya kalau kita juga katakan media ya. Jadi gitu. kalau Syariatnya kalau gitu. di dalam Al-Quran itu ada kodim al-kodim, hadis al-hadis. Kan wajib mengambil sisi baik dan sisi buruknya di antara ini itu. Gitu. Karena manusia diberikan akal. Tinggal kita bisa tergantung kita menyikapinya seperti memilah apa. dan memilihnya. Betul. Kan gitu. Intinya kita boleh percaya dan tidak percaya silahkan, itu hak Iya. masing-masing ya teman-teman ya. Benar, ya. benar, Betul. benar. Tentu kita menyikapinya seperti apa kan gitu. Oke, Dan- mungkin yang terakhir kemarin waktu terakhir malam terakhir yang malam keempat Kalau untuk malam keempat ini batu kemarin itu kan waktu live streaming kita belum sempat tanya ke Ki ya, itu lepas pendapatan waktu saat itu juga kita di live streaming suasananya udah pilu lah kayak apa kan gitu. Kalau untuk malam yang keempat jujur Hmm. itu malam yang bisa dibilang padat kan gitu. Karena memang kita live streaming itu pada malam berbawa kasar kan tidak, Betul. dimana penyakit itu keluar dengan sendirinya gitu kan. Tapi alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah di antara kita kemarin live streaming alhamdulillah semua pada sehat walafiat. Mungkin karena memang kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rahman dan Rahimnya ya kan. Nah, untuk masalah penjelasan batu ini tuh seperti batu ati ayam kan gitu. Batu ati ayam ini kegunaannya kebanyakan untuk pengasihan kan gitu. Pengasihan. Terus untuk Pengasihan seperti misalkan jualan atau apa gitu. jadi kebanyakan untuk perempuan, tapi untuk mempertajam mata batin bagus kan. Semacam penarikan aura gitu ya. Nah, jadi pembuka aura terus untuk mempertajam mata batin gitu kan. Dia itu bagus kan gitu. Tapi saya tanya lagi untuk permasalahan batu ati itu perlu juga kita puasa atau apa segala macam gitu ya, mungkin penonton juga ataupun teman-teman yang lain butuh penjelasan dari Aki sendiri ya. Jadi ini itu sama seperti yang lain kan. Itu tergantung jodoh-jodohan. Terus terkadang kita percaya tidak percaya tergantung weton lahir. Betul. Jadi ada ibaratnya weton lahir Rebo kan, Rebo ada pon lebih pahing kan. Jadi nggak sama. Walaupun seseorang kembar itu tidak akan pernah sama tentang isi hatinya. Betul. Maksudnya apa? Betul. Jadi maksudnya jikalau itu ada si A yang ingin terus si B yang ingin, belum tentu sama kan ya, dengan tata cara untuk mendapatkannya gitu kan kita ya. Jadi tidak sama. Nanti kita tanya dulu lagi gitu, apa memang kesukaannya dia, apa dia maunya sama siapa gitu kan, jodohnya sama siapa gitu ya. iya. Belum tentu itu juga jodoh sama saya kan gitu ya. Ya kalau untuk masalah jodoh kecil tinggal Kang Idoynya aja deh. Jodoh kan sama penonton yang lain gitu ya. Itu mah tinggal Kang Idoynya aja. Kang Idoynya tinggal aham. Jadi kalau urusan masalah damai ini biasa urusan amplop lagi ya teman-teman. Bahwa memang dengan kita berkumpul ini kan kita saling menimba ilmu ya kan. Samping itu kita silaturahmi ya. Benar. Berkuat silaturahmi kayak gitu. Iya. Kan dengan silaturahmi itu banyak manfaat sama faedah, tinggal kitanya aja gitu kan. Dan untuk malam-malam kemarin itu kan alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kita ambil dari kemarin malam itu Kang Idoy. Betul. Jikalau bisa besok-besok Kang Idoy jangan datang habis sisa ya. Iya, siap. Jam 10 aja datangnya Kang Idoy sekalian. Enggak, jam 3. Jam 3. Kesimpulannya gini Kang Idoy, ya kan? Di antara barang yang 4 ini yang kita dapat 4 malam dalam jalan-jalan malam ini, itu tinggal
dengan keyakinan kita masing-masing. Betul. Mau dipercaya dipercaya jor kumaha sia ya kan gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya itu kalau mau dipercaya ya silahkan, nggak dipercaya ya Nemen. ngana Nemen gitu. nggak sebutnya. Ya, Jadi intinya tergantung kita menyikapinya, tergantung seperti kita apa. menyikapinya ya kan, sebutnya apa. Kita membuktikan hal ini bukan untuk pembuktian apa-apa Kang Idoy. Kita cuma ingin membuktikan bahwa alam gaib itu ada, ya kan? Betul, betul. Bahwa manifestasi dalam alam gaib ke alam nyata itu ada. Betul. Dan mudah-mudahan Kang Idoy nanti masih ada waktu di sini ya kan. Kalau saya sih pinginnya nanti membuktikan Kang Idoy itu narik-narik kepala pocong. Dia maunya itu dia berdiri diam sama Kang Idoy ditarik walaupun gak ada hidungnya gitu kan. Mudah-mudahan itu mah ya kan untuk kedepannya nanti. Ya intinya gini, dari sekian kesimpulan ya kan, intinya bahwa kita harus percaya dengan akan hal gaib. Pertama. Kedua, kita jangan pernah terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Kita percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada apa-apa. Karena memang karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ketiga, kita itu untuk membuktikan bahwa teknologi batin yang ada di orang Indonesia itu lebih canggih daripada teknologi yang ada untuk sekarang ini. Keempat, kita harus melestarikan apa-apa yang pernah dititipkan oleh orang-orang tua kita dulu, ya kan? Nenek moyang lah itu ya. Ya, nenek moyang kita, karena mereka ini hasil dengan tirakat yang bukan dengan waktu sebentar Kang Idot. Betul. Kita harus lebih menghargainya gitu kan. Itu mah tinggal terserah definisi masing-masing gitu kan. Betul. Yang penting itu definisi saya gitu kan. Iya. Dan intinya untuk masalah penjelasan batu-batu mustika ini, sebelum dan sesudahnya saya minta maaf kalau memang ada salah-salah kata dan salah untuk masih ada yang kurang untuk menjelaskan, karena saya ini manusia banyak kekurangan gitu ya. Karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri kan, gitu. Dan terima kasih untuk Kang Idoy yang malam ini datang ke tempat saya mau bersilaturahmi, ingin mengetahui tentang apa-apa yang ada di mustika saya. Tenang aja Kang Idoy, belum saya jual. Kalau saya jual harganya wow, Kang Idoy kebagian. Tenang, jangan takut, tenang aja. Kameraman tenang, jangan nyengir aja, biasa aja dong. Kebagian rokok mas bungkus ya. Ya intinya alhamdulillah dengan bersilaturahmi kan kita banyak menambah ilmu, banyak menambah sedulur di tempatnya Kang Idoy, di YouTubernya Kang Idoy kan, jadi nambah sedulur lagi. Ya untuk selanjutnya saya serahkan ke Kang Idoy, silakan. Oke, teman-teman, itu penjelasan dari beliau Kirasa ya. Mudah-mudahan apa yang diuraikan oleh Kirasa bermanfaat buat diri kita semua. Amin. Dan saya merasa bersyukur, merasa senang bisa ketemu beliau. Nah, kalau misalkan dari teman-teman kita misalkan pengen ngobrol sama Aki atau gimana, saya kan harus izin dulu sama Aki ya. Iya. Boleh Ki? Silahkan aja. Oke teman-teman, silaturahmi pasti mau diterima silaturahmi. 28 jam, oke? 28 jam gimana? 28 jam kita waktu 24 Ki. Oh, berarti lebih 4 jam. Enggak apa-apa. Diskon. Diskon. Ya, di ini aja ya, di deskripsinya ntar saya cantumkan bila teman-teman ataupun penonton-penonton yang lain yang mau konsultasi dengan beliau, Kirasa tinggal hubungi aja ya. Silakan. Oke, gitu aja mungkin ya Ki ya. Oke. Karena waktunya juga udah malam, saya lihat kira biasa pakai jam tangan jadi enggak. Tapi sakti kan. Jam tangannya jam tangan gue.
kebiasaan jadi lihat gitu kan. Iya, Karena iya. waktunya udah malam ya Ki ya. Oke, iya. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih waktu dan kesempatannya saya Iya. bisa bertemu Ki Rasa ya. Iya, Dan salam buat teman-teman yang lainnya Ki ya. Amin. Oke, gitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya apa yang saya sampaikan dan beliau sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera, salam jaya, salam berkah segala-galanya. Dadah.